Dan ala gua kali ini gua mau bikin review pertandingan barusan ya antara Tottenham Hotspur melawan Manchester United yang dimenangkan Manchester United dengan skor 1-3 ya. Langsung aja catatan gua nih ya di babak pertama itu ya pertandingan dimulai dengan line up yang menurut gua cukup unik walaupun sudah pernah ditampilkan oleh Ole Gunnar Solskjaer di awal tahun ini lah ya, ketika Paul Pogba itu bermain cukup gemilang kan, ditempatkan sering itu di sayap kiri ya, di daerah kiri, dan ini yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer hari ini ya, menempatkan Fred, Scott McTominay di defensive midfielder, back four-nya tetap sama, kiper Dean Henderson, Paul Pogba di kiri, Bruno Fernandes di tengah, Marcus Rashford di kanan, dan Edinson Cavani di striker ya. Ya, menurut gua jalannya babak pertama ini di 10 menit awal itu dua tim nih dominan di tengah ya, artinya sama-sama lebih banyak pergerakan itu di lini tengah ya. Di menit ke-8 atau menit ke-9 tuh crossing Lucas Moura itu hampir saja menemui sasaran ya, Harry Kane. Untung ada Victor Lindelof yang dengan waktu dan timing yang tepat menyapu bola itu sebelum kena ke Harry Kane ya. Menit ke-16 kombinasi umpan jauh dari Bruno Fernandes ke Pogba, ke Cavani, ke Rashford, shoot, tapi masih mampu diblok oleh Eric Dier ya. Menurut gua nih salah satu ya peluang awal yang cukup bagus lah ya dari seorang Marcus Rashford, dari setup play juga yang cukup bagus ya. Posisi Pogba, Bruno Fernandes, dan Rashford ini menurut gua sangat-sangat baik. Di sisi lain juga mereka ini sering tukar posisi ya bertiga ya, kadang Pogba di tengah, Rashford pindah ke kiri, Pogba pindah ke kanan, lalu free roll dari Bruno Fernandes itu cukup merepotkan gelandang-gelandang bertahan dari Tottenham Hotspur ya, utamanya Højbjerg, karena menurut gua dia ditugasi menjaga Bruno Fernandes, tapi bola justru lebih banyak mengalir bukan dari Bruno Fernandes tapi dari seorang Paul Pogba, pun juga dengan determinasi penetrasi dari seorang Marcus Rashford ya. Dan pergerakan tiga pemain ini sangat-sangat merepotkan menurut gua Tottenham Hotspur ya, gelandang bertahan dan juga lini pertahanan dari Tottenham Hotspur. Juga pergerakan Edinson Cavani yang menurut gua juga cukup bagus ya di babak pertama, walaupun juga ya di babak pertama ini kalau gua lihat dari statistik ini ya cenderung so-so lah ya. Ball possession cenderung imbang, total shots masih lebih banyak Tottenham Hotspur 3 berbanding 1 untuk Manchester United ya. Sempat ada gol dari Edinson Cavani yang ya assist Pogba, menurut gua tuh gol itu terlepas itu dianulir ya, tapi menurut gua salah satu peran dari Paul Pogba yang cukup menonjol di pertandingan ini, memberikan assist ke Edinson Cavani, timingnya tepat, finishingnya juga oke, cuman ya lagi-lagi kontroversi ya. Dianulir karena pelanggaran sebelumnya Scott McTominay terhadap Hemmingson ya. Walaupun di komentator di sosial media Twitter banyak yang mengecam ya, karena itu, dan gue secara pribadi pun setuju ya, menurut gue itu bukan pelanggaran karena ya Scott McTominay tidak ada intentional ya untuk melakukan pelanggaran itu. Dia tidak melihat sama sekali Hemmingson itu benar-benar sangat tidak disengaja, dan menurut gue itu juga terlalu lebay lah ya si Son ini dalam menerima reaksi dari Scott McTominay ya. Anyway, lalu ada serangan balik ya dari Tottenham, dan ya Son mencetak gol, dan menurut gua tuh juga cukup disayangkan ya, karena ya umpan dari Harry Kane ke Lucas Moura itu kan sebenarnya sempat hampir dari Kane ke Lucas Moura ya, benar, itu kan sebenarnya hampir kena bolanya Victor Lindelof ya, cuman at some point tidak pas kena kakinya, jadi meluncur ke Lucas Moura tarik ke Son ya, dan ya 1-0. Pada saat itu gue berpikir ya, setelahnya Manchester United sempat bereaksi, dan mungkin karena kejadian ya dramatisir tadi itu dari Son, ada sedikit emosi ya kalau gue ngelihat ya, terbukti dari kartu kuning yang diterima oleh Edinson Cavani. Menurut gue tuh agak terlalu ya reaksi berlebihan ya dari seorang Edinson Cavani, mungkin juga terbawa dari suasana pertandingan ya. Gua ngelihat juga Tottenham Hotspur melakukan banyak sekali provokasi ya, terutama di babak pertama ini terhadap pemain-pemain Manchester United, dan menurut gua ya memang terlihat ya, karena mereka kalah kualitas bisa dibilang ya, keadaan tim juga kurang begitu bagus, jadi mereka berusaha untuk bermain di sisi non teknis ya.
Babak kedua mulai, peluang pertama didapat oleh Marcus Rashford, penetrasi ke dalam. Cuma menurut gue lagi-lagi ya, Rashford being Rashford, kelamaan untuk mengambil decision, akhirnya sudah dikeroyok duluan oleh pemain-pemain belakang dari Tottenham Hotspur ya. 10 menit awal ini United mendominasi, tempo tinggi, banyak kombinasi 1-2, terutamanya Bruno, Pogba, Rashford yang mereka ini bermain cukup bagus ya. Di samping juga dua gelandang bertahan yang menurut gua Fred dan juga Scott McTominay yang ya cukup mobile dalam menjaga arealnya ya, sehingga meminimalisir serangan balik yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur ya. Menit ke-56 kombinasi Fred, Bruno, Rashford, Cavani balik lagi ke Fred dan ya gol ya. Menurut gua ini salah satu hal yang cukup positif di pertandingan ini, bukan Fred mencetak gol, bukan, tapi ya kombinasi 1-2 sentuhan rapat cepat yang dilakukan oleh lini depan United ya, artinya mulai dari Bruno Fernandes, Paul Pogba, Cavani, ya sekumpulan pemain itulah itu cukup bagus lah ya kali ini ya. Menit ke-60 Lo Celso diganti oleh Sissoko dan menurut gue ini make sense ya. Kenapa? Karena memang lini gelandang bertahan dari Tottenham Hotspur kelihatan sekali keteteran ya, kelihatan sekali kesulitan mengimbangi yaitu tadi penampilan dinamis dari Pogba, Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford ya, yang ditopang dengan bagus oleh Fred dan juga Scott McTominay ya. United sangat dominan, Tottenham makin kesulitan ya kalau gue bilang ya, tapi ya serangan-serangan balik dari Tottenham ini juga cukup bahaya dan ini juga membuktikan United juga agak sedikit kewalahan yang terbukti dari 2 kartu kuning ketika Tottenham Hotspur dalam proses melakukan serangan balik yang diperoleh oleh Luke Shaw dan juga oleh Harry Maguire. Tapi menurut gue ya again ya, ini technical foul, memang harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan ya, maka serangannya tentu saja serangan baliknya bisa jadi lebih berbahaya ya. Total di pertandingan ini tuh ada 5 kartu kuning yang menurut gue cukup banyak ya. Harry Maguire, Luke Shaw, Fred, Edison Cavani, Scott McTominay, semua ini mendapat kartu kuning dan hanya satu yang dapat oleh Moussa Sissoko untuk kubu Tottenham Hotspur. Anyway, menit ke-79 kombinasi Bruno Greenwood yang memberikan crossing ke Cavani dan ya gol ya 1-2. Menurut gue ini tinggal menunggu waktu karena memang serangan United ini cukup intensif, cukup bagus ya, dan sepertinya hanya meninggalkan menunggu waktu lah katakanlah ya. Kombinasi dari kanan kiri juga sangat-sangat fluid, sangat-sangat cair ya, dan gol Cavani ini menurut gua membuktikan bahwasannya yaitu tadi ya, Cavani mudah-mudahan setelah ini penampilannya mampu konsisten ya, karena kalau gua ngeliat sebelumnya kan ketika pertandingan melawan Everton, melawan Southampton ya di awal-awal tahun kalau nggak salah, dia cukup bagus, tapi setelahnya ya seperti cedera dan lain-lain, ini yang membuat dia harus mulai lagi dari awal ya untuk menemukan performa terbaik. Dan setelah beberapa pertandingan ini gua ngeliat tadi ini dia berpenampilan cukup baik lah ya, terbukti gol dan juga pergerakan yang cukup merepotkan pertahanan Tottenham Hotspur ya. Menit ke-84 Cavani jadi hero ya karena memberikan penyelamatan, kalau tidak itu kalau nggak salah ada Sissoko di belakang dia yang tentu saja bisa menyemploskan bola ke gawang yang kosong ya, karena melewati Dean Henderson bola itu tadi ya. Dan akhirnya di menit ke di menit akhir katakanlah Greenwood melakukan serangan balik tendangan yang menurut gue cukup klinikal, 3-1. Pogba, Bruno fantastik, selesai pertandingan 3-1. Menurut gue ini partai yang sangat salah satu penampilan terbaik lah ya dari United kalau gue bilang, sekalipun tertinggal dulu tapi berhasil membalaskan dendam ya, kalah 1-6 di pertandingan pertama, dan ini penampilan United menurut gua sangat-sangat jauh lebih baik di pertandingan dibandingkan pertemuan pertama ya. Overall ball possession terutama di babak kedua ini United sangat dominan ya. Ball possession mungkin berimbang tapi dia punya shot on goal tuh sangat dominan. Kalau kita lihat secara total shots ini 12 berbanding 12 total ya, berdua babak. Karena babak pertama lebih banyak Tottenham, babak kedua lebih banyak Manchester United. Sekalipun Tottenham juga di babak kedua ini melakukan serangan-serangan balik yang tadi yang kayak gue bilang yang cukup berbahaya lah katakanlah ya. Passing juga menurut gue ya hampir-hampir tipis lah ya. Catatan gue sih itu tadi ya, penampilan 3 gelandang serang United ini benar-benar luar biasa, dan ini juga sangat membantu performa Edison Cavani yang ya
gua pikir juga dia juga bermain bagus ya. Anyway, hampir seluruh pemain ini bermain oke lah ya kali ini. Dengan kemenangan ini kan membawa United ini sekarang tetap berada di peringkat kedua, selisih 11 poin ya dengan Manchester City. Dan kalau dilihat dari Leicester ini selisih 7 poin ya. Menurut gua dengan sisa kurang lebih nih 7 pertandingan ini ya sangat-sangat melegakan ya. Kalau kita ngelihat dari peringkat ke-5 ini beda 9 poin dari Chelsea ya. Artinya ya untuk zona Liga Champion ini semakin lama semakin aman ya katakanlah untuk Manchester United bisa bermain di Liga Champion untuk musim depan ya. Gua berharap ya setelah ini Manchester United akan tampil apa ya katakanlah ya bukan dominan tapi konsisten ya, konsisten karena setelah ini kan Manchester United akan bermain kandang melawan Granada, kita memiliki modal bagus di situ, lalu setelahnya akan bermain berturut-turut melawan Burnley dan Leeds United, dan setelahnya akan menghadapi Liverpool ya. Again overall gue puas dengan pertandingan hari ini. Manchester United mampu membalaskan dendam katakanlah ya kekalahan 1-6 di putaran pertama yang lalu ya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe-nya. See you in the next video. Wassalamualaikum.